Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ila ilmana. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para habaib, yaitu Habib Mustafa Al-Atas dan Habib Fuad Al-Idrus bin Husin Al-Idrus, mohon maaf Habib. Para guru-guru kita, Al-Ustadz Taufik Hidayat, Ustadz Munir, Ustadz Ahmad, dan para asatid yang lainnya, para sesepuh, para hujat, para hadirin semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih dikaruniai nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul bermuwajjahah di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah ini, dalam rangka yaitu melaksanakan pengajian rutin setiap malam Jumat. Dan mudah-mudahan kita semua terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala macam musibah, penyakit-penyakit, termasuk katanya ada penyakit baru lagi sekarang, namanya apa? Omikron ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat atau memuliakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sekaligus dikaruniai ilmu pengetahuan, seperti firman-Nya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah memuliakan, mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian semua dan orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan dengan banyak derajat. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita memaknai ayat ini secara implisit, secara detail, bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengimani rukun iman yang 6 itu, sekaligus orang tersebut juga dikaruniakan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentunya ilmu pengetahuan agama, maka orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak derajat. Artinya kalau hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup. Dia angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang beriman, tetapi tidak sesempurna orang yang juga mempunyai ilmu pengetahuan, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berilmu pengetahuan, dan tentunya ilmu lebih condong, lebih cenderung kepada ilmu pengetahuan agama, kalaupun sesungguhnya tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan. Tetapi memang harus dibedakan antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Ilmu sholat harus beda dengan ilmu mesin misalkan. Ilmu puasa Ramadan misalkan harus beda dengan ilmu matematika. Jadi pada hakikatnya memang harus dibedakan, dan ilmu agama itu yang menjadi kontrol dalam kehidupan ini. Allah mengangkat orang-orang itu karena beriman dan berilmu pengetahuan. Utul ilma darajat walladzina utul ilma darajat. Perhatikan pula di sini ada kalimat ilma darajat, orang yang dikaruniakan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuan. Maksudnya apa di sini kalimat ini? Tidak tiba-tiba orang tersebut diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang tersebut belajar. Karena tidak ada orang tiba-tiba pintar atau alim kalau tidak belajar. Jadi harus belajar. Kalaupun ada, kata Ibnu Malik dalam Nazam Alfiyahnya itu, wa fi ladunni qalla wa fi qadani wa qatlil hasfu aidan qad yafi. Ada orang yang memang diberikan bola dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sedikit dan jarang. Dalam kaidah usul fikih, sedikit atau jarang seperti tidak ada. An-nadru kal adam, yang jarang itu adalah seperti tidak ada. Jadi kalaupun ada orang yang memang dialimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu pengetahuannya, itu jarang, sedikit. Artinya kita tetap harus belajar, semangat belajar, tidak boleh kendor. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, kurang paham, bertanya terus. Kita tidak boleh kendor untuk mempelajari ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan ilmu
agama. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya ilmu pengetahuan, maka dalam surah Az-Zumar itu Allah seakan-akan menantang kita untuk menjawab pertanyaan apa? Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, apakah sama orang yang berilmu pengetahuan dan yang tidak? Jawabannya bagaimana? Tentunya tidak sama. Sampai di sini Allah memakai huruf istifham ingkari, bahwa artinya mengingkari orang yang alim dan yang tidak pasti berbeda. Pasti berbeda. Karena apa? Karena kalau orang yang alim itu ketika menyikapi sesuatu atau akhlaknya, gerak-geriknya tiap hari beda dengan orang yang tidak alim. Lalu keutamaan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemuliaan-kemuliaan apa yang akan diberikan kepada orang-orang yang pintar atau orang-orang yang alim itu? Salah satu contoh, misalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Hafal? Kayaknya saya baca di status Al-Mujahidin tuh ada itu kalimat itu. Kemarin saya baca. Siapa yang nulis? Yang nulis pasti hafal pasti. Inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang pintar tentunya lebih kepada ilmu agama. Keutamaan dibanding orang yang tidak pintar. Di sini Rasulullah memakai kalimat abid, orang yang ahli ibadah tapi tidak pintar. Bagaimana keutamaannya? Seperti bulan malam purnama. Bagaimana kalau bulan malam purnama? Bintang-bintang yang lain menjadi redup, bahkan hilang cahayanya. Begitulah keutamaannya. Dalam hadis lain juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitan fi jawfil ma. Orang yang pintar atau orang yang alim itu, semua makhluk langit dan bumi akan membacakan istighfar, memohonkan ampun kepada mereka agar dosa-dosanya habis hilang. Sampai hewan atau ikan yang ada di bawah laut paling dasar itu membaca istighfar untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Ini keutamaannya. Jangankan orang yang telah dikaruniai ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam proses belajarnya pun sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqtua. Barang siapa yang pergi atau berangkat untuk mencari ilmu, belajar ilmu pengetahuan, maka dia diampuni dosa-dosanya sebelum melangkah. Tadi misalkan sebelum kita berangkat ke sini, siap-siap pakai baju, pakai peci, pakai kain sarung misalkan, lalu kemudian kita ingin melangkah, pakai sendal ingin melangkah. Sebelum melangkah, oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita diampuni. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak berhenti di situ, malaikat-malaikat pun rebutan untuk menggelar sayap-sayapnya. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Malaikat-malaikat
rebutan untuk kita untuk menggelar sayapnya di jalan tempat kita melangkah. Malaikat bukan cuma satu, pakai malaika. Malaika ini jamak, bentuk jamak daripada malakun. Kalau malakun satu, ini malaikat. Pada rebutan untuk menggelar sayapnya agar diinjak oleh orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mulia sesungguhnya kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita sudah dapat ilmu pengetahuan itu, misalkan dalam proses belajarnya pun sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.